Oke, oke, hari ini kita akan bahas mengenai implementasi rangkaian OPM itu sendiri. Nanti ini kita akan banyak membahas mengenai contoh-contoh soal implementasi seperti apa. Sebenarnya contoh soalnya cukup banyak sebenarnya ya kalau teman-teman apa buka latihan soal sama-sama. Tapi mungkin ini akan saya batasi eh, yang hari ini saya bahas dulu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke rangkaiannya, saya ingin review sedikit terkait materi ini, terkait OPM ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini OPM itu sendiri, eh, oke. Hmm. OPM itu sendiri ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi disimbolkan dalam bentuk segitiga. Tapi kalau teman-teman mencari di pasaran itu seperti apa bentuknya, dia bentuknya seperti IC. Jadi kalau pekan lalu saya lupa IC-nya kode berapa, tapi dia bentuknya seperti IC. Jadi ada pin-pinnya. Dan pin-pinnya itu ada nomornya. Misalnya kayak input itu pin 2 sama 3 misalnya. Saya lupa ya. Nanti mungkin bisa. Nah, tapi terkait konsepnya, di sini teman-teman minggu kemarin itu sudah mengenal ada dua jenis OPM ya. Ada jenis OPM yang inverting dan ada jenis OPM yang non-inverting. Nah, apa yang membedakan antara OPM inverting dan non-inverting itu dibedakan berdasarkan input yang diberikan. Kalau inputnya diberikan, jadi di sini kalau teman-teman lihat ada yang bagian input yang inverting dan ada yang di bagian input yang non-inverting. Kalau input tegangan Vin-nya diberikan di sini ada Vin misalnya, Vin-nya dimasukkan ke dalam sini, itu maka disebut dengan op-amp inverting. Nah, bagaimana eh, kalau inputnya diberikan di sisi yang sini, maka akan menjadi op-amp jenis non-inverting. Nah, ternyata kalau teman-teman menginputkan tegangan ke posisi yang berbeda, baik yang di A ataupun yang di B, di sini saya tandain A dan B, ternyata berpengaruh terhadap tegangan output yang keluar. Nah, coba teman-teman mungkin bisa buka lagi PPT yang sebelumnya atau mereview materi sebelumnya. Jika di sini dikatakan penguat inverting itu atau op-amp inverting itu adalah input tegangannya diberikan ke input yang bagian inverting. Nah, hasil yang, sorry, tegangan inputnya, jika inputnya positif, maka outputnya kira-kira menurut teman-teman positif atau negatif? Mungkin saya bisa dibantu. Boleh, Neg- Ragil? Kalau masukannya positif, keluarannya negatif kalau yang inverting ya, Bu. Oke, inverting. Berarti yang non-inverting, kalau inputnya positif, maka outputnya apa, Gil? Positif juga, Bu. Oke, positif juga. Artinya, inverting ini fasanya berbeda atau fasa sama, Gil? Gimana, Bu? Sorry. Jadi kalau misalnya penguat inverting ini masuk dalam kategori dia yang menghasilkan yang beda fasa atau yang sama fasa. Sorry. Sama fasa, Fasanya Bu. sama fasa inverting. Saya ini bentar ya. Bentar, saya sambil cek dulu. Oke. Nah, jadi tadi inverting, jadi kalau teman-teman bingung, inverting itu beda fasa atau sama fasa. Jadi maksudnya beda fasa sama fasa itu gini. Kalau ternyata inputnya teman-teman memberikan tegangan yang positif, maka outputnya ini akan menghasilkan tegangan yang negatif. Ini beda fasa. Kalau misalnya tegangannya positif, lalu outputnya juga positif, outputnya juga positif, nah ini masuk dalam fasa yang sama atau sama fasa. Jadi yang ini sama, ya. Kalau yang merah ini beda fasa, beda fasa. Itu maksudnya ya. Jadi
maksudnya beda fase sama fase tuh di sisi input sama output. Kalau inputnya positif, maka outputnya negatif. Itu berarti beda fasa. Kalau inputnya positif, outputnya positif, itu berarti sama fasa. Nah, hal ini merupakan apa ya? Jadi apa input dan output ini, kalau pengen input dan output yang seperti ini tergantung bagaimana teman-teman memilih tipe penguatnya. Nah, kalau tadi Ragil bilang penguat inverting itu inputnya positif, maka outputnya negatif. Berarti penguat inverting ini karakteristiknya dia sama fasa atau beda fasa? Nah, itu. Beda fasa, Bu. Oke, beda fasa. Kalau non-inverting berarti ini dia sama fasa. Nah, buat teman-teman yang masih bingung inverting inverting itu beda fasa atau sama fasa ya. Ingatnya gini, ini dalam bahasa Indonesia inverting ini bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesiain, ini artinya dia pembalik. Inverting itu artinya pembalik. Jadi kalau penguat inverting itu bisa dipastikan berarti nanti fasanya akan berbalik. Kalau inputnya positif, maka outputnya negatif. Kalau inputnya negatif, maka outputnya positif. Itu inverting. Kalau non-inverting, namanya juga non-nya berarti bukan pembalik. Jadi dia sama fasanya, dia nggak akan dibalik fasanya. Jadi bukan pembalik. Nah, itu artinya ya dalam bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa juga literatur atau bahan seperti itu di buku-buku lainnya. Inverting itu disebutnya pembalik. Jadi teman-teman kenalnya istilahnya adalah op-amp pembalik atau op-amp bukan pembalik. Maksudnya pembalik di sini adalah kenapa disebut pembalik? Ya, karena uh, dia menghasilkan outputnya itu tergantung dari jenisnya. Kalau penguatnya inverting atau op-ampnya inverting itu adalah pembalik, maka inputnya positif, maka akan dibalik output, jadi negatif. Tapi kalau non-inverting itu bukan pembalik, jadi kalau inputnya positif, outputnya nggak akan dibalik, akan tetap sama-sama positif, gitu ya. Ini tolong diingat, dipahami bedanya apa, agar teman-teman uh, bisa paham untuk nanti yang bahan-bahan selanjutnya. Kira gitu. Kira-kira terkait yang basic yang ini kira-kira bisa dipahami sama teman-teman ya. Raihan kira-kira bisa dipahami Raihan? Bisa, Bu. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah kalau kita cek dari gambar rangkaian seperti itu ya. Jadi ada yang op-amp inverting, ada yang op-amp non-inverting. Inverting itu berarti tadi adalah pembalik. Bahasa Indonesianya inverting itu adalah tadi artinya inverting itu adalah pembalik. Nah, bagaimana kita bisa tahu di rangkaian tersebut bahwa rangkaian op-amp tersebut itu jenisnya adalah inverting. Nah, teman-teman bisa lihat tadi teman-teman juga sudah lihat atau di PPT yang sebelumnya, materi sebelumnya itu sudah tahu bahwa input op-amp itu ada dua. Ada yang inverting dan ada yang non-inverting. Inverting biasanya dilambangkan dengan simbol negatif bisa di gambar op-amp atau dia ada di pin 2 bisa biasanya ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, gambar op-amp-nya seperti ini, dan ini ada yang bagian negatif, maka supaya menghasilkan atau dia menjadi rangkaian penguat atau rangkaian op-amp inverting, itu maka yang diberikan input adalah di bagian yang pin 2 ini, atau yang bagian yang negatif. Nah, di sini ada V-in. Nah, itu. Nah, gimana kalau misalnya non-inverting? Oh, ini nanti contoh soalnya kita bahas ya. Kita lihat dulu non-inverting. Nah, kalau non-inverting, maka tegangan inputnya itu ada di sisi yang positif atau non-inverting. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, nah ini kalau kita lihat grafiknya, di sini nanti teman-teman bisa cek di PPT-nya. Di bagian grafiknya, di sini yang grafik merah ini adalah V-in, yang hitam ini adalah V-out. Kalau V-in-nya ini non-inverting ya. Non-inverting itu berarti tadi kita konsepnya adalah non-pembalik atau tidak dibalik atau fasanya sama, input sama output itu sama. Kalau inputnya positif, maka outputnya positif.
Kalau di sini inputnya positif, nah ini kira-kira kalau digambarkan seperti ini. Inputnya positif, ternyata outputnya juga positif. Kalau inputnya negatif, maka outputnya juga negatif. Kira-kira gambarannya seperti ini kalau digambarkan dalam bentuk grafik. Tapi jika dibandingkan dengan inverting, nah, saat outputnya positif ya, teman-teman bisa lihat saat outputnya positif di sini, maka inputnya berubah jadi negatif. Saat inputnya negatif, maka outputnya menjadi positif. Gitu ya, itu jadi yang dimaksud gambaran input positif, output negatif itu seperti itu. Dan teman-teman perlu perhatikan lagi yaitu tadi di rangkaian, gimana sih kita bisa bedain rangkaian inverting dan non-inverting? Nah, itu bagaimana teman-teman melihat posisi V-in-nya. V-in-nya itu ditaruh di pin yang mana? Di pin yang negatif atau yang positif? Kalau di pin yang negatif, itu berarti rangkaian op-amp yang inverting. Kalau V-in-nya ditaruh di pin yang positif atau di pin 3, itu berarti adalah non-inverting. Nah, dalam kondisi rangkaian seperti ini rangkaian standar ya. Ini rangkaian op-amp inverting yang standar, di mana dia ada R-in, ada RF, tentunya ada ini tegangan sumber, atau biasanya beberapa literatur dia bilangnya VCC. VCC ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini simpelnya, rangkaian simpelnya seperti ini. Walaupun kalau dalam bentuk kompleks itu ada lagi, itu nanti implementasinya akan beda lagi. Tapi intinya, sekompleks apapun bentuk rangkaiannya, teman-teman harus menyederhanakan rangkaian tersebut menjadi bentuk yang basic atau standar yang seperti ini. Karena ini akan membantu teman-teman untuk menganalisis hasil hitungannya. Jadi kalau misalnya, bisa, ya, ini contoh saja. Jika misalkan gambarnya tuh di eh, gambarnya R-nya tuh ada di sini, ini R-nya misalnya ada dua. Nah, bagaimana teman-teman memparalelkannya? Nanti kita lihat dengan contoh soal yang lain. Tapi intinya bahwa serumit, seberantakan, atau sebanyak apapun komponennya, teman-teman harus eh, bukan mengakali ya, teman-teman harus membuat rangkaian op-amp tersebut menjadi bentuk yang sederhana. Jadi ini yang saya contohkan di sini adalah rangkaian basic atau rangkaian sederhananya atau standarnya. Jadi teman-teman harus membuat dalam bentuk rangkaian seperti itu. Kenapa? Karena di sini saya sudah menyampaikan beberapa uh, poin untuk membantu teman-teman untuk menganalisis hitungan. Ya walaupun misalnya teman-teman jago RL, itu oke lah. Tapi kan nggak semua paham ya. Apa nggak semua jago banget, tapi minimal teman-teman di sini saya berikan beberapa acuan. Nah, rangkaian of-amp inverting di sini ada 3 acuan, di mana di sini ada 4 komponen utama, ada R-in, ada RF. R-in itu adalah tahanan input, RF itu adalah tahanan feedback. Kemudian ada V-in, tegangan input, dan V-out, tegangan out. Biasanya beberapa soal itu ada soal ditambah ada VCC atau tegangan sumber gitu. Nah, VCC. Nah, dari kondisi bentuk rangkaian yang seperti ini, kalau dijabarkan, maka akan didapat 3 persamaan utama. Di mana kita bisa mendapatkan AVI. AVI ini adalah tegangan. Penguatan tegangan, sorry. Gain. Gainnya ya. A ini kan amplifier maksudnya, jadi penguat. Penguat tegangan itu bisa didapatkan dengan menghitung V out dibagi dengan V in. Atau AV ini bisa kita dapatkan teman-teman dengan minus RF. Jadi RF-nya ini diminusin, kemudian dibagi dengan R in. Maka jika disederhanakan V out banding V in, V out banding V in, maka akan didapat adalah min RF dibagi atau per RIN. Maka supaya teman-teman dapat nilai V out-nya itu adalah min RF dibagi RIN dikali VI. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira. Oke, kita coba sebentar. Contoh soalnya. Nah, jika soalnya seperti ini, diketahui ini tadi rangkaian basicnya masih sama ya. Kita masih ngebahas soal op-amp inverting dengan rangkaian basic seperti ini. Tadi kita di awal tahu bahwa
AVI sama dengan VOUT dibagi VIN, AVI sama dengan min RF bagi RIN, VOUT dibagi VIN itu sama dengan min RF dibagi RIN. Jadi kalau kita mencari VOUT-nya aja, maka akan didapatkan hasil ini ya. VOUT sama dengan min RF dibagi RIN dikali VIN. Ini mungkin bisa teman-teman screenshot dulu biar membantu teman-teman bisa menghitung yang next slide. Oke ya. Silakan nih teman-teman screenshot dulu. Oke, kalau sudah, nah kita coba bahas soal yang ini. Nah, ini jika diketahui Nah, jika diketahui seperti ini, sebuah rangkaian op-amp pembalik. Nah, di sini ada kalimatnya, pembalik. Pembalik itu artinya adalah inverting. Seperti gambar berikut ini. Ini adalah gambar rangkaian yang standar terkait penguat op-amp inverting. Memiliki nilai-nilai berikut. Tahanan feedback 330 kilo ohm. Berarti tahanan feedback ini apa? Coba saya dibantu. Boleh, Pak? Ya, Rizky, boleh? Bu. Oke, mau Fadilah, mau Rizky nih yang ada suaranya. Mau Rizky aja deh, coba Ki. Rizky, tahanan feedback itu berarti apa, Ki? Gak ada suaranya, Rizky. Oke, kalau Rizky nggak ada, mungkin bisa dibantu Fadilah, coba. Feedback tuh RF bukan, Bu? Oke, RF, berarti berapa RF-nya Fadilah? 330 kilo. 330 kilo ohm. Oke, tahanan input. Tahanan inputnya 1 k ohm dibagi 1 k ohm. Tahanan input itu apa? Tahanan input berarti Rin, Bu. Oke, RIN. RIN-nya adalah 1 kilo 1 ohm. Tegangan input. Tegangan input ini apa? Tegangan input berarti Vin, Bu. Oke, VIN. VIN-nya adalah 17 milivolt. Nah, yang Milivolt. ditanya adalah hitung perolehan tegangan, ini penguatan tegangan maksudnya. Ditanyanya AVI-nya berapa, Vout-nya berapa, VCC-nya berapa. Kira-kira apa yang bisa dihitung duluan, Fadila? Tegangan amplifiernya, Bu. Vout Oke. bagi Vin. Berarti AVI ya. AVI-nya Ya, gimana AVI. rumusnya? Vout dibagi Vin. Vout dibagi VIN. Ya. Lalu, Vout-nya ada nggak? Vout-nya oh iya. Oh, sorry Bu. Maaf. Jadi gimana dong? Gimana ya? Gimana ya? Berarti ini dulu, Bu. Apa dulu? Minus RF. Apa itu? Ini kita mau ngapain ini? Mencari apa? AVI. AVI ya. Oke, AVI apa? Pakai apa? Minus RF dibagi Rin. Minus RF dibagi RIN. Rin, ya. Berarti RF-nya berapa? RF-nya minus 330 kilo ohm 330 kilo ohm dibagi dibagi RIN-nya 1 kilo ohm. berarti 330. minus 330. Oke. Selanjutnya setelah ini dapat AVI, ngapain lagi dia? Apa ya? Yang ditanya lihat, di sini AVI di sini udah terjawab belum? Sudah, Ibu. Ya, Minus 330. Oke, minus 330. Sekarang Ya. pertanyaan selanjutnya adalah Vout. Kira-kira mencari Vout dengan kondisi yang ada seperti ini pakai persamaan yang mana dia? Pakai yang persamaan ini bukan, Bu? Vout dibagi Vin sama dengan RF dibagi Rin. Ya, Itu bisa bukan? itu juga. Bisa, itu juga bisa. Atau lebih gampangnya di sini tadi Fadil sudah menulis ya. AVI sama dengan Vout dibagi Vin. Nah, ini tuh sebenarnya kalau dijabarin AVI ini adalah minus RF per Rin dibagi Vout per Vin. Sama ya. Jadi yang ini sama yang ini sama yang itu sama. Ini karena dari sini dimasukin ke sini.
Nah, kalau kita ngerjainnya pakai yang ini, kira-kira bisa nggak, Fadil? Dicoba mungkin, Bu. Boleh, so. Apinya ada apa enggak? Avi Api, minus 330 bukan, Bu? oke, minus 330. V Terus out sama dengan V out dibagi V in. V in-nya tadi berapa? 17. V-nya 17 milivolt. Maka V out-nya, gimana cara ngitung V out? V-out berarti hmm, 330 sama 17-nya diapain? Dikali, dibagi, dikurang, ditambah. dikali bagi mungkin. Oh dia dibagi apa dikali? Wi? Dibagi mungkin, Bu. Oke, katanya dibagi. Ada yang mau ngoreksi nggak? Dikali, Bu. Dikali, Bu. Kali, Bukan. Bu. 330. Iya. Oke, minus 330 dikali 17 milivolt. Ini hasilnya kalau tadi saya barusan hitung pakai kalkulator itu sekitar minus 5.610 milivolt atau minus 5,6 volt. Ya, sekitar segitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah PCC-nya berapa? Nah, itu ya pertanyaannya PCC-nya berapa ya? Nah, sebentar, sebelum saya lanjut ke PCC, kira-kira ini bisa dipahami dulu. Fadil, kalau ketemu persamaan gini suka bingung ya, itu dikali atau dibagi ya? Iya, Bu. Oke, nah saya bantu teman-teman. Kalau yang masih bingung, yang lain selain Fadil, siapa lagi yang masih bingung? Itu kajian SMA sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya bantu biar teman-teman bisa. Selain Fadil masih ada yang bingung model begitu? Fadil aja, nggak apa-apa ya, Fadil aja. Kita oke. Oke, jadi teman-teman terlihat ya. Nah, kalau kondisinya tadi tuh temennya masih ada yang bingung bagaimana kalau ada persamaan misalkan A sama dengan B per C. Lalu kita tuh tiba-tiba mau nyari B. B itu sebenarnya cara ngitungnya gimana sih? Nah, ada teman-teman yang masih bingung. B itu cara ngitungnya A dikali C atau A dibagi C. Ini masih ada yang bingung. Nah, kalau saya dulu SMA diajarinnya, mungkin di sini juga ada yang sama ya. Kalau ada bentuk seperti ini biasanya saya buat dalam bentuk segitiga pembagi. Jadi segitiga pembagi itu maksud gimana? Saya buat gambar segitiga seperti ini. Nah, ini akan membantu perhitungan teman-teman. Nah, baginya gimana? Terus ABC-nya ditaruh di mana, Bu? Ya sesuai dengan posisi. A itu ditaruh di sini, B itu ditaruh di sini, C itu ditaruh di sini. Maka saat ditanya B adalah A dikali C. Kenapa dikali? Karena dia sejajar. Lalu bagaimana kalau saya mau nyari C? C itu adalah B per A. Lalu kalau saya mau nyari A, gimana? Ya pasti A sama dengan B per C. Jadi biasanya saya pakai bahasa istilahnya kalau dulu saya SMA tuh segitiga pembagi. Mungkin teman-teman yang lain juga yang lain juga pernah mendengar seperti ini. Gitu. Jadi misalnya Fadil bingung nih, Fadil A sama dengan B per C. Terus ditanya B-nya berapa? A kali C itu pasti. Kalau kita pindah ruas kan ini sama dengan ngomongin pindah ruas, ini kan sama dengan 1 per C ya. Teman-teman mungkin ada yang bingung 1 per C lalu dikaliin ke sini jadi C. Ini gimana? Nah, kalau saya biasanya ngapalnya pakai segitiga pembagi. Jadi kalau A, B, C itu bentuknya akan seperti ini. Atau misalnya kalau yang ini lagi
Salah satu contohnya, bentar, contoh lain ya, yang sering banget teman-teman temui adalah misalnya V sama dengan I kali R, rumus tegangan. Ini gimana Bu kalau digambarin dalam segitiga? Sama dengan berarti kalau dibagi, ini adalah V, I kali R. Nah, kira-kira gitu. Maka kalau ditanya V sama dengan I kali R. Kalau ditanya I gimana? V per R. Kalau ditanya R gimana? Kalau ditanya R gimana, Fadil? V per I. Oke. V per I. Nah, kira-kira gitu Fadil ya. Jadi untuk membantu Fadil untuk menganalisis persamaan, mudah-mudahan ini membantu Fadil mencerahkan ya. Jadi kalau ketemu persamaan, kan ketemu yang begini tuh bukan di mata kuliah saya doang ya. Perjalanan teman-teman tuh panjang dan itu pasti akan ketemu di banyak mata kuliah yang model persamaan seperti itu. Jadi kalau teman-teman nggak paham, ini kali apa dibagi ya? Wah, udah berantakan semua nanti. Dan saya sering ketemu mahasiswa di Unjani seringnya karena ya saya tahu basicnya. Jadi memang kurang basic untuk seperti itu. Ini dikali atau dibagi ya. Mudah-mudahan ini membantu Fadil ya untuk memahami ini harusnya dibagi atau dikali ya. Kira-kira gitu. Ya Fadil ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, siap. Yang lain juga mudah-mudahan ini bisa membantu salah, membantu teman-teman juga untuk bisa memahami untuk menganalisis persamaan semacam itu ya. Oke, kita balik lagi. Oke, sebentar. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Jadi tadi yang lain bisa memahami untuk cara menghitung AV dan V out. Ansel bisa dipahami? Oke. Firman bisa memahami untuk menghitung AV sama V out? Bisa, Bu. Oke, nanti kalau dikasih soal serupa seharusnya sudah bisa ya. Oke, nah pertanyaan yang ketiga adalah mencari VCC-nya. AV sama VO teman-teman sudah bisa, mencari sekarang VCC-nya. VCC itu yang mana Bu? VCC itu adalah yang nah ini adalah VCC atau tegangan sumber ya, tegangan satu daya kalau bahasa ini tegangan satu daya atau VCC. Berapa VCC-nya? Nah biasanya kalau kalau seperti ini kan berarti input yang diberikan itu P-nya adalah 17 milivolt. Dan output yang dihasilkan adalah tadi outputnya adalah minus 5,6 volt. Ya, inputnya di sini adalah 17 milivolt. Outputnya adalah minus 5,6 volt. Nah, ini sebagai asumsi saja ya. Biasanya akan mengasumsikan bahwa tegangan satu daya atau VCC-nya yang digunakan itu memungkinkan bagaimana caranya dari 17 milivolt bisa menjadi minus 5,6 milivolt. Nah, biasanya ya, itu cara menghitungnya biasanya ya. Beberapa literatur itu menentukan untuk VCC itu adalah sekitar, cara menghitungnya ya, itu adalah nilainya adalah plus minus 150% dari V out. Jadi kalau V out-nya itu adalah 5,6 volt, saya coba hitung juga ya. 150% itu berarti 1,5 ya. Dikali 5,6. Sekitar 8,4. Jadi kalau 150% dikali 5,6 itu sekitar minus 8,4 volt. Nah, jadi nilai VCC itu ditentukan, ini tadi rumusnya adalah 150% dari V out. Biasanya seperti itu, asumsinya ya. Jadi asumsinya seperti itu. Jadi asumsi beberapa literatur, mungkin teman-teman bisa cari literaturnya, tapi ini yang saya rangkumkan. Cara mencari VCC itu adalah 150% dikali V out. Kalau V out-nya tadi adalah minus 5,6 V, 150% dikali minus 5,6 V adalah minus
8,4 volt. Maka kalau ditanya VCC-nya ada dua nilai. VCC-nya yang pertama itu adalah plus minus 8,4 volt, atau kalau ini disederhanakan ini adalah minus 8,4 volt. Yang kedua itu adalah minus 8,4 volt. Atau kalau ini disederhanakan, ini hasilnya adalah sama dengan 8,4 volt. Jadi nilai VCC itu hasilnya itu adalah plus minus 8,4 volt. Ya. Jadi ini cara mencari 150% dikali Vout. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya masih inverting dengan kondisi seperti ini. Oh, tadi pakai soal kalimat ya. Nah, sekarang soalnya seperti ini. Diketahui Rin adalah 4. Nah, ini kalau ada yang bingung kayak gini, gimana Bu? Ada tulisan 4K7. 4K7 itu apa? Ada yang tahu nggak? 4.700 ohm. 4.700. Kalau gitu berarti 4,7 Kak. 4.007 gitu ya. Oke. Tapi tadi temannya, tadi siapa yang jawab 4.700? Bu Dimas. Dimas. Oh, Dimas. Oke, Dimas. Tapi benar ya, tadi kata Dimas. Kalau orang biasa, itu orang dagang ya. Orang ini saya cerita saja intermezzo sedikit. 4K7, kalau teman-teman ini dianggap sebagai tukang dagang, 4K7 itu adalah 4.007 orang dagang. Tapi kalau orang engineering kayak kita, 4K7 itu artinya bukan 4.007, tapi 4.700. Tadi Dimas sudah bilang ya, 4K7 adalah 4.700. Gitu. Oke, salah. Bentar ya, saya hapus dulu. Gitu ya. Jadi 4K7 adalah 4.700. Tadi Dimas sudah bilang. RF adalah 220 kilo ohm. P-nya adalah 50 milivolt. Itu pertanyaannya masih sama. API, VO, dan VCC. Oke, coba Zidan. Ada Zidan, suaranya Zidan. Ya, Bu. Oke, Zidan. Coba bantu saya, Zidan. Dari soal ini, kira-kira apa yang bisa dikerjakan terlebih dahulu, Zidan? Lebih nyari ke AV-nya dulu, Bu. Oke, nyari API. Gimana cara nyari API, Zidan? Kata Zidan nyari API. Gimana nyari API? Ini sama ya? Soalnya sama apa beda dengan yang tadi? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya. Ya, gimana Zidan? Jadi nyari API gimana nyarinya? Tadi sudah RF per rin, Bu. apa? RF per rin. RF per Rin. RIN, kan Ya, RIN. RIN. RIN, lu kayak manggil cewek, RIN gitu. Ya, RIN ya. Itu artinya RIN itu adalah impedansi input. Ini benar gini rumusnya? Ada yang kurang nggak? Pakai minus, Bu. Pakai minus ya, pakai minus jangan lupa Zidan Oh ya. iya. Oke, berarti ini berapa hasilnya? Minus RF, RF-nya berapa? Minus 220 Kak ohm. 220 kilo ohm dibagi RN-nya tadi 4K7. 4K7 itu berapa tadi? Hmm, 4.700. Oke, 4.700. Ini apa? Ohm atau K? Kilo Ohm, ohm? Bu. Kilo ohm. Enggak, ohm benar. Kalau kamu mau pakai kilo ohm di sini jadi 4, Kilo ohm. bentar, Oh iya, saya salah. 0, Ya, 4,7 kalau mau seperti itu ya, 4,7 kilo ohm. Berarti ini kalau disederhanakan adalah minus 220.000 dibagi 4.000
700. Betul? 700. Oke, berapa Jidan jawabannya? Kayak kalkulator aja. Minus? Minus Berapa dah? minus 46.880. 46,80, Bu. 6,8. Ini apa satuannya? Volt atau M? Satuannya Ada. ohm. Oke. Nggak ada satuannya. Kan api ini Oh, adalah iya. kekuatan. Jadi Tegangan kekuatannya ada unitnya. minus 46. Oke. Selanjutnya udah dapat minus 4,6,8. Ngapain lagi, Zidan? Nyari V out-nya, Bu. Oke, nyari V out-nya. Gimana nyari V out-nya? Bisa, Zidan? Nyari V out-nya? Oke. Kalau Zidan bingung, coba dibantu sama ada di sini. Nah, ini biasanya bisa, biasanya ya. Coba Nur Ihsan Sofyan. Bisa dibantu Zidannya? Apa, Bu? Ini Nyari nyari, V V out-nya, Bu. ya gimana? Coba Pakai dibantu. rumus AV sama dengan V out per V in ya, Bu. Oke, V out per V in. Berarti V out-nya berapa? San? Berarti V out-nya AV dikali V in. Tapi dikali V in. Ya. Oke, Zidan bisa dilanjutin? Bisa, Bu. Oke, berarti berapa V out-nya? AV dikali V in. AV-nya tadi berapa? Apa-nya jadi 46,8. Jangan lupa minusnya. Minus 4, Ya, minus 46,8. dikali V in. V in-nya berapa? Lihat soal. V-nya 50 milivolt. Oke, 50 milivolt. Maka V out-nya berapa? Kalau seperti ini. Minus. Minus 2,34. Apa itu satuannya? 2,3 satuannya ampere. Volt, Bu. Oke, jawabannya adalah yang 2340,4 milivolt. Nah, Ya. tadi Zidan bilangnya dalam volt, berarti minus 2,3, 2,34 volt. ya sekitar segitu, 2,34 volt. Oke, oke, thank you Zidan ya. Coba, saya bisa dibantu lagi? Ini satu terakhir, PCC. Tadi saya sudah jelaskan di awal, PCC itu rumusnya adalah apa? Ingat, Said, atau lupa? Iya Bu, masih belum ini Bu lupa. Oke, katanya lupa. Oke, dibantu sama Ansel. Ansel atau Anselm? Ada Ansel? Ansel Wardana. Ini puisi sakit perut atau lagi makan?
Saya nggak tahu deh. Coba dibantu sama ini aja deh. Aldi, ada Aldi Almira. Ya Bu, Nah, coba di. PSS nyari gimana tadi di? tadi itu eh yang 5 Mana? Gimana coba? hasilnya tuh oh, bentar, bentar. Ada? Ingat nggak? 150 V V out bukan Bu? 150 VO. 150 itu 150 apa ini? 1,5 bisa saya. 150%. Ini Persen. 150%. Atau tadi Aldi bilangnya adalah 1,5 dikali VO. Ya, Jangan lupa ini plus minus. Berarti berapa hasilnya? Kalau begini PCC-nya berarti berapa tadi? sekitar 3 volt Bu atau 2,34. Oke, kita coba ya. 150 dikali 2,3. Saya coba itu. Ya, 3,4 ya. Ya, Kalau di saya ngitungnya, ini berarti 1,5 dikali 2,3 itu sekitar 3,45 sekitar. Berarti tegangan PCC-nya adalah kurang lebih sekitar 3,45 3,45. volt. Oke. Oke. Itu ya teman-temannya. Bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau bisa dipahami nanti bisa dilanjut. Nah, sekarang lanjut ke rangkaian penguat op-amp yang non-inverting. Tadi baru inverting ya, sekarang non-inverting. Nah, di sini saya sama-sama kasih patokan juga, tapi patokannya juga nggak jauh beda sebenarnya dengan bentuk rangkaian seperti ini. Yang bedanya adalah tadi adalah inputnya. Kalau inverting itu inputnya, tegangan inputnya masuk ke pin yang negatif. Kalau non-inverting itu masuknya ke input yang positif. Tapi beberapa konsepnya masih sama. AV sama dengan VOT dibagi VIN, AV juga sama dengan RF dibagi RIN, tapi di sini ada nambah 1. Nah, jadi kalau teman-teman bandingkan ya, bandingkan dengan yang ini. Nah, beda ya. Di bagian AV, bandingan antara RF dibagi RIN, itu berbeda. Nah, ini maka Vout-nya adalah RF dibagi RIN ditambah 1 dikali VIN. Kira-kira gitu. Nah, ini adalah patokannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba. Nah, di sini ada 2 soal. Nanti kita coba langsung latihan soalnya di sini. Nah, ini diketahui soalnya seperti ini. Ini adalah op-amp non-inverting. Diketahui tahanan feedback. Tahanan feedback ini adalah, coba, deg-degan yang belum dipanggil ya. Coba, nah ini pada aslinya ada 30 orang, tapi yang hadir Zoom cuma 17 ya, luar biasa loh. Ramdan Suwandana, ada suaranya? Nggak ada suaranya ya. Oke. Oke, Mutia, cewek lah, gantilah suaranya. Coba Mutia, ada suaranya Mutia? Ada, Bu. Oke, Mutia bisa bantuin saya yang buat nyari op-amp yang non-inverting ini? Ini konsepnya masih sama ya? Oke, bentar. Kalau yang teman-teman, kalau yang mau screenshot yang ini, screenshot dulu buat bantu ngitung yang soal yang tadi. Kalau sudah di screenshot, kita lanjut ke ngerjain soal ini. Oke, coba Mutia, saya bisa dibantu? Bentar, soalnya. Nah, dari soal ini, apa aja yang diketahui berarti? Tahanan fit itu berarti apa, Mutia? Berarti AVI, Bu. Tahanan AVI. feedback. Tahanan feedback itu apa, AVI. Mutia? RF. Ya, jangan keliru. RF-nya adalah 100 kilo ohm. 100 kilo ohm. Kemudian tahanan input. Tahanan input ini apa? 10 kilo ohm. RIN, Bu. Oke, RIN 10 kilo Kilo ohm. Kemudian
tegangan input. Nah, tegangan input itu apa? Vin Vin. 85 milivolt. Yang ditanya adalah AV, Vout. AV, Dua, dua AV aja. dan Vout. Gimana cara nyari AV gimana? AV sama dengan RF dibagi Rin ditambah 1. Oke. Hati-hati ngitungnya ya. Oke, RF-nya berapa? 100 ya. RF-nya 100.000. 100.000 ditambah, dibagi 10.000 ditambah 10.000 ditambah 1. berapa ini berarti? 11. Oke, 11. 11-nya 11 apa? 11K atau 11 aja? Nggak ada satuannya. Oke, Kalau ada penguatannya 11. Oke, betul. Penguatannya 11 kali ya, maksudnya gitu. Oke. Kemudian ditanyanya Vout. Gimana cara ngitung Vout? AV dikali Vin. AV dikali Vin. Oke. AV-nya tadi 11. Vin-nya 11 kali kalau diubah 0,085 volt bisa ya? boleh 0,085. Berarti langsung volt ya. Oke, berapa nih? Ya. Hasilnya 0,935 volt atau Oke, atau 935 milivolt. Oke. Hati-hati di satuan ya. Teman-teman kadang suka keliru mana volt, mana milivolt, akhirnya angkanya ya. Jadi tolong diperhatikan ini. Oke. Bisa ya berarti ya. Mutia bisa. Mudah-mudahan yang lain bisa. Oke, ada soal satu lagi. Ini nggak akan saya bahas. Saya yakin teman-teman sudah bisa. Kita bahas contoh soal model lain. Ini juga sudah modelnya sama. Nah, perbedaannya adalah ini ditanyanya AV, yang ini AV dan Vout. Bisa ya kalau AV dan Vout, karena tadi sama. Kalau yang satu lagi, sorry. Nah, soal satu lagi adalah pertanyaannya diganti. Suruh hitung RF dan Vin. Bisa nggak kira-kira? Di sini diketahuinya, ini masih non-inverting ya, karena bentuknya masih seperti ini. Vin-nya masih di sini. Ini masih non-inverting. Diketahui Rin-nya adalah 1 kilo ohm, Vout-nya 3,5 volt, AV-nya adalah 22. Kemudian hitung RF dan Vin. RF dan Vin. Ya, beda ya. Yang ditanyanya beda. Ragil bisa dibantu, Ragil? Ya, Bu. Boleh dibantu nggak? Hitung RF-nya gimana, Gil? Sebentar, Bu. Pakai apa? Saya lihat ininya dulu. Nah, boleh. Nggak ada ininya, udah belum isi screenshot tadi? Ada, Bu. Bentar. Oh, udah. Nggak ada ya? Oke. Cari Oke. apanya, Bu? RF ya? Nyari RF sama Vin. Ini pertanyaannya saja diganti. Diketahui. Sebentar, Bu. Kita cari RF-nya, berarti RF sama dengan pakai rumus yang AV sama dengan AV-nya udah diketahui ya? Ya nggak apa-apa, AV pakai rumus yang mana dulu? AV sama dengan RF dibagi Rin bagi Rin, oke. tambah 1. Tambah 1. Oke. AV-nya udah tahu? AV-nya 22. Oke, 22. Oke, ini saya bantu sederhanain dulu ya, biar gampang. Ini kalau RF dibagi Rin, saya bikin seperti ini, jadi gimana? Gil? RF dibagi Rin Sama dengan apa? 11. 22. 1 Ini dulu jadi tulis 23, namanya. Bu. AV min 1. Paham ya? AV ditambah. Nah, ya. Ya, Bu. Tambah apa kurang? Ditambah deh bukanya. Dikurang ya, Bu? Soalnya ini pindah ke sini. luas ya. Soalnya pusing. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa aja. Jadi kalau bentuk sama nih tadi temennya udah bilang ya. Jadi ada yang bilang ini jadi negatif. Kenapa negatif? Karena si satunya ini pindah ke sebelah kiri, jadi negatif. Atau pindah ruas lah. Ya. Walaupun kalau di TikTok bilangnya bukan pindah ruas ya, bahasanya apalah saya lupa istilahnya. Nah, tapi jadi seperti ini.
Ini saya sederhanakan bentuknya jadi RF per in sama dengan AVI min 1. Oke, kira-kira kalau gini bisa dihitung nggak, Gil? Bisa, Bu. Cobain Jadi dulu. gimana? Ya, boleh. Jadi, gimana dong? RF per 1 kilo ohm Oke. sama dengan 22 dikurang 1 sama dengan 23. Langsung aja nggak, Bu? 21. 21, Bu. Berarti RF per 1 kilo ohm ini sama dengan 21. Maka RF-nya jadi berapa? RF-nya jadi 22 dibagi 1 ya, Bu. Oh, 22, 21. 21 dibagi 1 kilo ohm. Dibagi apa dikali? Dikali. Nah, 21 dikali 1 kilo ohm. Berarti sama dengan 21 kilo ohm. Oke, sip. Ya, hati-hati kali bagi kurang tambahnya ya, Gil ya. Ya, Bu. Sekarang VIN-nya. Berarti VIN-nya berapa dong? Pakai apa? Pakai F-in-nya pakai yang V out dibagi F-in ya, Bu. Atau bisa yang pakai ini deh. AVI sama dengan V out per VIN. Ya. AVI-nya ada nggak? Nah, AVI AVI-nya ada, Bu. Yang 21 kilo ohm. Oke. V AVI-nya out-nya yang AVI 22, V out ada. Oke, berarti VIN-nya jadi berapa? VIN itu gimana ngitungnya berarti? Bentar Gil, jangan dijawab dulu. Coba tadi Fadil, kalau kondisinya gini Fadil, AVI sama dengan V out per VIN. Berarti VIN ini jadi gimana Fadil? Yang tadi. Fadilah ya tadi ya. Mana ada Fadilah suaranya? Fadilah Haryanto ya tadi ya? Oh, menghilang Fadilnya, sudah ditanya menghilang. Oke deh, lanjutin Gil. VIN-nya sama dengan apa? Jadi ngitungnya gimana nyari VIN? V out. Kalau mau nyari VIN ya, Bu? Ya, V out dibagi AVI. Oke, V out bagi AVI. Berarti V out-nya berapa? V out-nya 3,5 volt. AVI-nya? AVI-nya 22. Oke, berapa jadi hasilnya ini? 3,5 bagi 22. Kalau di saya hasilnya 0,15. Satuannya apa nih? Dibagi 22. 0,15 ya, Bu? Ya, Ya, itu apa satuannya? Satuannya volt. Oke, satuannya volt ya. Sip. Oke, VIN-nya adalah 0,15 volt. RF-nya adalah 21 kilo. Oke, thank you Ragil. Oke, yang lain kira-kira bisa paham? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bisa, kalau Bu. bisa. Contoh soal lain. Di sini ya. Oke, mudah-mudahan yang tadi bisa dipahami ya. Nanti ada latihan soal yang harus teman-teman kerjakan. Nanti kita lihat teman-teman bisa ngerjainnya apa enggak. Oke, nah contoh soal lainnya ini ada contoh soal lainnya seperti ini. Tadi saya bilang perhatikan bentuk standarnya. Nah, pertama saya tanya dulu, kalau teman-teman melihat rangkaian seperti ini jenis rangkaiannya inverting atau non-inverting. Jangan terjebak sama gambar ya. Jangan terjebak sama gambar, perhatikan inputnya positif negatif. Kalau melihat gambar rangkaian seperti ini dalam termasuk jenis rangkaiannya op-amp yang inverting atau yang non-inverting. Coba, nah, jangan buka suara, ntar saya panggil dulu. Coba, Ansel udah ada suaranya belum? Ansel, Muhammad Ansel Wardana. Ada, Bu. Nah, dibuka mic. Ya. Coba Ansel.
Ya, dia tutup mic lagi. Nggak ada suaranya kayaknya Ansel. Oke deh, kalau nggak bisa, nggak ada mic-nya. Saya dibantu sama Dimas. Boleh Dimas, ada suaranya Dimas? Ada Bu, inverting Oke bukan Bu? Dimas. Nah, kata Dimas, inverting. Kenapa inverting Mas? Karena sinyal VIN-nya masuk ke plus. Plus. Plus itu Ya, inverting atau non-inverting? ya non-inverting. Berarti ini non-inverting ya Bu. Nah, Pasti gitu VIN-nya ya. harusnya masuk ke minus kalau Inverting. Oke, inverting. bener ya. Hati-hati kejebak sama gambarnya ya. Hati-hati kejebak Ya, sama gambar. Makanya tadi saya kasih itu kejebak sama gambar. Kenapa? Karena di sini perhatikan positif dan negatif. Walaupun posisinya di atas, kalau di atas kan teman-teman mindsetnya kalau bentuknya OPM masuk ke sini, ini pasti tadi Dimas mikirnya ini inverting, bener ya Mas ya? ya Bu. Ya, karena dia posisinya ada di atas katanya. Nah, selain di atas, perhatikan nilai positif sama negatifnya. Kalau ternyata ini positif, itu bisa dipastikan berarti dia masuk ke yang non-inverting. Kalau negatif, jadi ini posisinya dibalik. Kalau negatif itu baru inverting. Jadi kalau dia masuk ke yang positif, itu disebut dengan non-inverting. Berarti dia masuk jenis rangkaian yang non-inverting. Gitu ya. Inverting. Oke, sip Dimas. Oke, nah pertanyaannya adalah dari di kondisi rangkaian seperti ini disuruh mencari Vref. Vref itu adalah tegangan di sini sama V out. Jadi ini Vref-nya berapa, V out berapa. Kalau kita melihat Vref ya, Vref di sini, ini konsepnya sama dengan pembagi tegangan. Ya. Kalau saya gambarin ada dua resistor, di sini ada R1 dan di sini ada R2. Kemudian kita hubungkan tegangannya itu adalah 12 volt. Volt. Nah, ditanya, V di sini ini tuh Vref ya. Nah, Vref di sini itu adalah tegangan antara ini dan ini. Jadi tegangan di sini ini berapa? Vref itu ini ya, maksudnya gitu. Ini adalah menggunakan, kalau di rangkaian listrik itu rumusnya adalah rumus pembagi tegangan. Oke, ada yang ingat rumus pembagi tegangan kalau kondisinya seperti ini? Berarti Ya, Vref-nya Bu. gimana? Ya, berapa? Vref sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali 12. R1 ditambah apa dikali yang bawah? Ditambah. Ditambah Tambah. Tambah dikali. 12 yang si tegangannya. Oke, ada yang mau menyanggah atau sudah benar? Betul, Bu. Oke, betul. Oke, Ansel sama Said baru ada suaranya. Tadi panggil nggak ada. Oke, berarti ini berapa? R2-nya berapa? 1,3 kilo ohm dibagi 30 kilo ohm ditambah 1,3 kilo ohm dikali 12. Nah, berapa itu? 0,498 volt. 0,498 volt. Oke. Nah, pertanyaannya adalah Vref-nya ya. VIN-nya tadi, di VIN-nya nggak ada ya soalnya. Ya lah, VIN-nya nggak ada. Nah, ini nggak bisa kita ini karena nggak ada. Nilai VIN-nya berapa? Oh, VIN-nya ada deh. 12 volt. Sorry. Nggak ada juga ya VIN. Oke lah, berarti sementara dari Vref dulu. Nah, saya jelasin sedikit kalau kondisinya seperti ini. Logikanya kan kita bisa menghitung V out kalau ada VIN-nya, kira-kira gitu. Tapi yang kita punya di sini hanya ada Vref di sini, kemudian hanya di sini dan di sini, dan juga tegangan di sini. Nah, VIN-nya itu kita nggak punya. Tapi kita ditanya V out-nya. Biasanya ya, ini hanya asumsi saja. Asumsinya biasanya tegangan VIN biasanya ya. VIN itu biasanya lebih besar dari Vref.
Ini satu. Asumsi ya. Vref itu yang ini ya. P-in itu lebih besar dari Vref. Kemudian kalau kita tadi melihat dari soal-soal yang sebelumnya, nih kalau teman-teman lihat ya, lihat kondisi antara P-in sama P-out. Kalau P-in-nya, tadi P-in-nya 0,15, P-out-nya 3,5. Nah, kalau inverting biasanya, ini hanya case saja ya, hanya case, beberapa case tertentu. Kalau inverting biasanya, nih, ya, kalau inverting, saya lihat ke atas ya, kasih lihat ke atas. Nah, ini contoh yang non. Nah, ini kalau inverting, ya, coba teman-teman lihat. Kalau inverting biasanya, tergantung sih ya. Kalau VI-nya 50, biasanya VO-nya lebih kecil. Karena inverting akan membuat dia, berbalik fasa. Jadi biasanya VI-nya akan lebih kecil daripada, VO-nya lebih kecil daripada VIN. Itu inverting. Jadi inverting itu VI-nya besar, VO-nya kecil. Itu inverting. Tapi kalau non-inverting, biasanya akan sama atau minimal non-invertingnya. Nah, kalau teman-teman lihat, VIN-nya itu akan lebih kecil daripada VO. Jadi tergantung case-nya. Jadi kalau di sini ada 2 case ya, ada inverting, ada non-inverting. Biasanya VIN-nya itu akan lebih besar daripada VO. Kenapa lebih besar? Karena inverting itu konsepnya adalah membalik fasa. Jadi pasti yang awalnya positif akan berubah jadi negatif. Gitu. Walaupun besaran angkanya, nominalnya itu akan berbeda. Entah lebih besar, lebih kecil, tergantung. Nah, biasanya kalau non-inverting, itu VIN-nya itu akan lebih kecil daripada VO. Ini case secara umum ya. Walaupun mungkin akan ada case-case lain yang mungkin VI-nya lebih besar, atau pas non-inverting VI-nya lebih besar juga, itu ada. Tapi ini case secara umum seperti ini. Jadi kalau ditanya seperti ini, soal yang tadi, ditanya VO, berapa VO-nya? Ya, teman-teman nggak usah bilang bagaimana cara menghitungnya, tapi minimal teman-teman bisa menjelaskan. Pertama, kondisinya, jika diketahui Vref seperti ini, tadi Vref-nya udah dihitung sama Dimas adalah 0,498 volt. Biasanya case-nya itu adalah VIN, sorry. Ini saya koreksi ya. Jadi case-nya gini. Kalau ini ada kalau-nya dulu. Jika VIN-nya lebih besar dari Vref, ada jika, maka Vout-nya itu akan sama dengan VCC. Ya. Tapi jika ternyata VIN-nya lebih kecil dari Vref, maka Vout-nya itu biasanya akan sama dengan Vref atau VIN. Jadi maksudnya dia harus dicari berapa. Tapi case yang mudahnya adalah jika VIN-nya lebih besar daripada Vref, yang tadi ya ini VIN lebih besar daripada Vref, maka Vout-nya akan sama dengan VCC. Tapi kalau VIN-nya lebih kecil daripada Vref, maka bisa dipastikan Vout-nya itu bisa, kondisinya Vout-nya itu bisa, intinya harus dicari karena case-nya belum tentu benar gitu. Apakah lebih besar atau lebih kecil. Tapi yang paling mudah adalah case yang ini. Jika VIN lebih besar pada Vref, maka Vout-nya akan sama dengan VCC. VCC-nya di sini adalah 12 volt. Tapi permasalahannya adalah di sini VI-nya kita nggak tahu berapa. Jadi kalau teman-teman misalnya ada soal seperti ini nggak jelas gitu ya, teman-teman ceritakan saja. Vout-nya bisa ditentukan tergantung dari kondisi VIN dan Vref-nya. Jika ternyata VIN-nya lebih besar daripada Vref, maka Vout-nya itu adalah sama dengan VCC. Tapi jika ternyata VIN-nya lebih kecil daripada Vref, maka Vout-nya itu perlu diperhitungkan berdasarkan kondisi rangkaian itu sendiri. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi itu cara menjawab bagaimana kalau misalnya soalnya tidak komplit semacam. Ya. Jadi perlu diperhatikan itu. Jadi ada beberapa poin dari soal yang ini. Pertama perlu diperhatikan jenisnya inverting atau non-inverting. Ya, kalau inverting itu biasanya VIN-nya akan lebih besar daripada Vout.
Kalau non-inverting, itu V-in-nya akan lebih kecil daripada V-out. Biasanya. Ya. Sekali lagi itu biasanya. Kalau ada anomali di luar itu, ya mungkin itu bisa saja terjadi. Dan kemudian dengan rangkaian ini, biasanya jika V-in lebih besar daripada V-ref, itu V-out-nya sama dengan VCC. Tapi kalau V-in-nya lebih kecil daripada V-ref, maka V-out-nya itu biasanya harus dicari. Tapi biasanya kalau dikaitkan ini, dia bisa dikaitkan dengan ini. Kalau tadi non-inverting berarti bisa jadi V-out-nya itu akan lebih besar daripada V-in. Jadi dikaitkan dengan yang inverting dan non-inverting di antara V-in dan V-out. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira bisa dipahami nggak ini maksudnya, Dimas? Atau yang teman-teman lain? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa, Bu. Oke ya. Oke, udah mulai loading ya. Oke. Kita ya teman-temannya, sebenarnya ada satu contoh latihan soal lagi. Bentar, saya sebutin aja di sini. Nah, oke, sebentar ya. Hmm, Oke, contoh soal, ada satu soal lagi ya? Sambil ya belum ini ya, belum baru 1 jam. Oke, satu soal lagi saja. Nanti kalau ini ada apa kita explore lagi. Jika diketahui misalnya adalah sebuah penguat op M, di sini ada op M, diketahui op M-nya adalah jenis yang non-inverting. Salah tadi. Non-inverting. Ini diketahui penguatannya adalah diketahui penguatannya 10 kali. Kemudian diketahui lagi jika sumber tegangan kalimatnya gitu ya, sumber tegangan sama dengan plus minus 15 volt. Kemudian tegangan inputnya adalah 2 volt. Ditanyanya Vout. Nah, Vout-nya berapa ya? Nah, dari semua rumus yang ada yang tadi, ditanyanya op-amp non-inverting, kira-kira ada yang tahu bagaimana cara nyari Vout? Ini pakai rumus yang mana? Penguatannya 10 kali, sumber tegangannya adalah 15 volt, tegangan input adalah 2 volt. Rumus yang paling gampang untuk mencari Vout. Coba. Api dikali P-in, Bu. Reni mau ini. Gimana? Vout jadinya gimana? Api dikali P-in. Kali P-in. Berarti ini rumusnya dari mana? Dari yang api sama dengan Vout per V-in ya? Iya, Bu. Oke. Berarti berarti nyari Vout itu adalah sama dengan api dikali V-in. Apinya yang mana? Apinya yang 10. Oke. V-in-nya? Yang 15. Yang 2. 15. Oh, yang 2 ya, Bu, 2. yang 2. 2. Berarti Vout-nya jadi berapa? 20. 20. Oh, 15, Bu. hati-hati. Kenapa? Kenapa 15? Kan sumber tegangannya dibatasi ya, plus minus 15 volt. Ya, betul. Sebenarnya 15 volt. Ya, VCC ini tuh sama dengan VCC. Oh, oke, Bu. Jadi kalau digambar rangkaiannya ini kira-kira bentuknya, sorry bentar. Kalau digambar ini rangkaiannya gini.
Kalau di sini negatif, ini positif. Non-inverting itu masuk kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah, Bu. Ke Oke, bawah. ke bawah. Ya, inputnya. Ini V-in. Nah, di sini kan ada yang PCC. Nah, ini PCC. Tegangan sumber tegangan ini PCC. PCC ini adalah 15 volt. Yang ini 15. Nah, yang ini maksudnya ya. 15 volt itu sumber tegangan itu PCC. Baru di sini nanti V out berapa gitu ya. Hati-hati, ada tegangan input, ada tegangan sumber. Tegangan sumber itu maksudnya tegangan satu daya. Sumber itu artinya satu daya ya. Satu daya. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, itu satu soal lagi. Mungkin itu ya. Kira-kira soal yang ini bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kalau gitu. Oke, itu sih teman-teman ya untuk pertemuan hari ini. Jadi kita tadi saya bagikan PPT-nya nanti sudah bisa diakses. Nanti di LMS juga ada 1 atau 2 soal di assignment yang bisa teman-teman coba terkait yang hitungan yang tadi kita kerjakan. Jadi intinya konsepnya seperti itu. Jadi saya sudah berikan ininya. Nah, misalkan ternyata rangkaiannya jauh lebih bervariasi misalnya. Nah, intinya adalah teman-teman menyederhanakan bentuk rangkaian tersebut menjadi bentuk standar yang tadi ada di PPT itu. Jadi bentuk rangkaian standar. Mungkin nanti kita akan coba memungkinkan, jika memungkinkan berarti minggu depan kita coba kalau bentuk rangkaiannya mulai bervariasi. Nah, untuk yang pekan ini sementara sederhana seperti itu dulu. Silakan nanti dipelajari ulang oleh teman-teman. Nanti ada latihan soal yang perlu teman-teman kerjakan untuk bisa untuk mereview materi yang saya berikan hari ini, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Ibu. Yang lain bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Paham, Bu. Bisa, Bu.